Pada zaman dahulu kala, ketika lautan masih menjadi jalur utama penghubung antar negeri, tersebutlah sebuah kapal berlayar gagah membelah perairan Laut Jawa. Kapal ini membawa sekelompok pelaut tangguh dari tanah Jawa. Misi mereka beragam menurut kisah. Ada yang menyebut mereka sedang dalam tugas pelayaran niaga untuk Kerajaan Besar Majapahit. Ada pula yang mengatakan mereka adalah utusan khusus, atau sekadar pelaut biasa yang mencari peruntungan di seberang lautan. Laut Jawa saat itu dikenal luas namun juga menyimpan misteri dan bahaya. Ombak bisa seketika mengganas, badai datang tanpa diduga, dan arah bisa hilang di tengah hamparan biru tak bertepi. Namun, para pelaut ini adalah jiwa-jiwa pemberani yang terbiasa menghadapi tantangan lautan. Dengan bekal yang cukup dan semangat yang membara, mereka memulai perjalanan mereka, meninggalkan daratan Jawa di belakang horizon. Kapal mereka melaju dengan bantuan angin yang bertiup cukup ramah pada awalnya. Mereka melewati pulau-pulau kecil yang sudah dikenal, bertegur sapa dengan kapal lain yang berpapasan. Langit biru cerah dan lumba-lumba yang bermain di sisi kapal seolah menjadi pertanda baik bagi pelayaran mereka. Mereka yakin perjalanan ini akan membawa hasil yang diharapkan sesuai tujuan awal mereka berlayar. Namun, ketenangan di lautan seringkali bersifat sementara. Para pelaut ini tidak menyadari bahwa takdir sedang menyiapkan sebuah ujian berat di depan mereka, sebuah perjalanan yang akan membawa mereka ke sebuah tempat yang belum pernah terbayangkan sebelumnya, tempat yang kelak akan dinamai berdasarkan pengalaman mereka sendiri. Perjalanan ini akan menguji batas ketahanan fisik dan mental mereka. Beberapa hari atau minggu berselang, cuaca di Laut Jawa mulai menunjukkan perubahan drastis. Awan hitam pekat mulai bergulung-gulung menutupi langit biru. Angin yang tadinya bersahabat kini bertiup kencang membawa amarah, menciptakan gelombang tinggi yang menghempas kapal mereka tanpa ampun. Para pelaut berjuang keras mengendalikan kapal di tengah badai yang mengamuk hebat. Layar terkoyak, dan tiang utama berderit seolah akan patah. Badai dahsyat itu berlangsung berhari-hari, membuat kapal mereka kehilangan arah sepenuhnya. Ketika badai akhirnya mereda, yang tersisa hanyalah lautan tenang yang menipu dan langit mendung tanpa matahari sebagai penunjuk arah. Mereka terombang-ambing di tengah lautan luas, tidak tahu di mana mereka berada dan kemana harus berlayar. Bekal makanan dan minuman mulai menipis drastis, menambah keputusasaan yang mulai merayapi hati para pelaut. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, namun daratan tak kunjung terlihat. Matahari seringkali tertutup awan tebal, membuat mereka semakin sulit menentukan arah. Rasa lapar, haus, dan lelah mendera tubuh mereka. Harapan untuk selamat semakin tipis. Wajah-wajah para pelaut yang tadinya penuh semangat kini dipenuhi kecemasan dan keputusasaan. Mereka hanya bisa pasrah dan berdoa memohon pertolongan Yang Maha Kuasa. Di titik terendah keputusasaan mereka, ketika semangat hampir padam sepenuhnya dan bayangan kematian mulai menghantui pikiran, banyak di antara mereka yang sudah tidak sanggup lagi berdiri. Nahkoda kapal berusaha keras menjaga sisa harapan anak buahnya. Namun ia sendiri mulai ragu apakah mereka akan bisa melihat daratan lagi. Lautan yang luas terasa seperti penjara tanpa ujung. Di suatu pagi, ketika fajar mulai menyingsing atau ketika awan tebal akhirnya sedikit tersibak, secercah harapan muncul. Seorang pelaut yang bertugas mengawasi dari atas tiang layar, dengan mata yang sudah lelah dan pandangan kabur, melihat sesuatu yang berbeda di kejauhan. Awalnya ia ragu, mengira itu hanya ilusi atau awan rendah yang sering menipu mata. Namun, ia terus menajamkan pandangannya. Samar-samar terlihat garis kehijauan di cakrawala, berbeda dari biru laut yang selama ini mereka lihat. Ia mengucek matanya, memastikan tidak salah lihat. Garis itu semakin jelas seiring kapal mereka perlahan bergerak mendekat, terbawa arus atau angin sepoi. Itu adalah daratan. Sebuah pulau tampak di depan mata mereka. Pelaut itu tidak dapat menahan kegembiraannya. Dengan sisa tenaga yang ada, ia berteriak sekuat tenaga. Daratan! Daratan terlihat di depan. Suaranya yang serak namun penuh semangat itu membangunkan harapan seluruh awak kapal yang sudah lunglai.
Mereka yang tadinya terbaring lemah, seketika berusaha bangkit, mengerahkan sisa tenaga untuk melihat keajaiban itu dengan mata kepala sendiri. Pemandangan pulau yang menghijau di kejauhan itu bagaikan sebuah mukjizat. Setelah berhari-hari terombang-ambing dalam ketidakpastian dan keputusasaan, melihat daratan adalah jawaban atas doa-doa mereka. Energi baru seketika mengalir dalam diri mereka. Semangat hidup kembali menyala. Mereka tahu keselamatan sudah di depan mata. Rasa syukur dan kelegaan meluap di hati para pelaut. Di tengah keharuan itu, bersamaan dengan sinar matahari pagi yang akhirnya berhasil menembus awan dan menyinari daratan hijau di depan mereka, sang nahkoda atau salah satu pelaut yang paling bersyukur, secara spontan berteriak dalam bahasa Kawi atau Jawa kuno yang mereka gunakan. Seruan itu adalah ungkapan kelegaan melihat harapan baru. Bawian. Bawian. Seru mereka berulang kali. Kata-kata itu memiliki makna mendalam bagi kondisi mereka saat itu. Ba berarti tampak atau terlihat. Wi berarti sinar atau matahari. Dan an adalah penegas atau penanda tempat. Jadi, seruan Bawian dapat diartikan sebagai matahari telah terlihat. Atau ada sinar, harapan, di sana. Seruan ini adalah ekspresi kebahagiaan karena melihat daratan yang disinari matahari setelah sekian lama berada dalam kegelapan badai dan keputusasaan. Ucapan penuh makna itu dengan cepat menyebar di antara para awak kapal. Mereka mengulanginya berkali-kali sebagai tanda syukur dan penanda tempat harapan baru mereka. Kata-kata itu begitu melekat di hati mereka, menjadi simbol keselamatan dan akhir dari penderitaan mereka di lautan. Sejak saat itu, mereka sepakat menyebut pulau yang menyelamatkan mereka itu dengan nama yang lahir dari seruan harapan mereka. Demikianlah, menurut legenda, nama Pulau Bawean berasal dari seruan para pelaut yang putus asa namun menemukan harapan kembali saat melihat daratan yang disinari matahari. Nama itu menjadi pengingat abadi akan perjuangan mereka dan anugerah keselamatan yang mereka terima di pulau tersebut. Nama yang sederhana namun syarat makna harapan. Dengan semangat yang kembali membara, para pelaut mengarahkan kapal mereka menuju pulau yang baru terlihat itu. Mereka mencari teluk yang tenang atau pantai yang landai untuk bisa mendaratkan kapal mereka dengan aman. Semakin dekat, semakin jelas terlihat keindahan pulau itu. Pantai berpasir putih terhampar, dihiasi pepohonan nyur yang melambai, dan hutan lebat menghijau menutupi perbukitan di bagian dalam pulau. Akhirnya, kapal mereka berhasil merapat ke pantai. Para pelaut melompat turun, merasakan kembali pijakan tanah yang kokoh di bawah kaki mereka setelah sekian lama terombang-ambing di lautan. Mereka bersujud di pasir pantai, mengucap syukur kepada Sang Pencipta atas keselamatan yang diberikan. Udara segar pulau itu terasa begitu melegakan paru-paru mereka. Tugas pertama mereka adalah mencari sumber air tawar. Tidak butuh waktu lama. Mereka menemukan aliran sungai kecil dengan air yang jernih dan segar. Mereka minum sepuasnya dan mengisi kembali wadah air mereka yang sudah kosong. Pulau itu juga tampak kaya akan sumber makanan. Terlihat dari banyaknya pohon buah-buahan dan tanda-tanda keberadaan hewan buruan. Pulau itu tampak tenang dan damai, seolah belum banyak terjamah manusia. Para pelaut merasa seperti menemukan surga tersembunyi setelah melalui neraka di lautan. Mereka memutuskan untuk tinggal sementara waktu di pulau itu, memulihkan tenaga, memperbaiki kapal, dan mengumpulkan bekal sebelum memutuskan langkah selanjutnya. Apakah akan melanjutkan perjalanan atau menetap di sana? Legenda kemudian menambahkan lapisan cerita lain. Tidak lama setelah para pelaut mendarat, atau dalam versi lain, di waktu yang berbeda, pulau itu kembali kedatangan tamu. Kali ini adalah sebuah rombongan yang tampak berbeda, dipimpin oleh seorang wanita yang memiliki aura ningrat dan penuh wibawa. Wanita ini sering disebut sebagai Maharani Siti Zainab atau putri bangsawan dari Jawa. Dikisahkan bahwa sang putri dan pengikut setianya terpaksa meninggalkan tanah Jawa karena adanya gejolak politik atau keruntuhan kerajaan, sering dikaitkan dengan masa akhir Majapahit atau awal penyebaran Islam. Mereka mencari tempat baru yang damai untuk memulai kehidupan.
Pelayaran mereka juga tidak mudah. Namun takdir membawa mereka ke pulau yang sama tempat para pelaut sebelumnya terdampar. Kedatangan rombongan putri ini membawa suasana baru. Mereka tidak hanya mencari perlindungan, tetapi juga membawa serta pengetahuan, adat istiadat, dan mungkin bibit tanaman serta keterampilan tangan dari Jawa. Sang putri dikenal bijaksana, adil, dan memiliki pemahaman spiritual yang mendalam, sehingga dengan cepat mendapatkan rasa hormat dari siapapun yang bertemu dengannya. Pertemuan antara para pelaut yang lebih dulu tiba dengan rombongan putri bangsawan ini menjadi babak penting dalam sejarah awal pulau tersebut. Dua kelompok berbeda dengan latar belakang dan tujuan yang mungkin berbeda, kini dipertemukan oleh takdir di sebuah pulau terpencil di tengah Laut Jawa. Bagaimana mereka akan berinteraksi akan menentukan masa depan pulau itu. Awalnya mungkin ada sedikit kecanggungan atau kewaspadaan antara kedua kelompok. Namun, kesamaan nasib sebagai pendatang di tanah baru dan kebutuhan untuk bertahan hidup mendorong mereka untuk saling bekerja sama. Kebijaksanaan sang putri bangsawan dan pengalaman para pelaut dalam bertahan hidup di alam liar terbukti menjadi kombinasi yang baik. Mereka mulai membangun pemukiman yang lebih permanen. Para pelaut menggunakan keahlian mereka membuat perahu dan menangkap ikan, sementara pengikut sang putri mungkin lebih ahli dalam bercocok tanam, membuat kerajinan, atau menata kehidupan sosial berdasarkan adat yang mereka bawa. Sang putri seringkali menjadi penengah jika terjadi perselisihan dan memberikan arahan dalam membangun komunitas yang harmonis. Pulau yang tadinya sepi perlahan mulai ramai dengan aktivitas kehidupan. Lahan dibuka untuk pertanian, rumah-rumah sederhana dibangun, dan sebuah tatanan masyarakat mulai terbentuk. Pulau Bawean menjadi tempat perpaduan antara ketangguhan para pelaut dan kehalusan budaya yang dibawa oleh rombongan putri bangsawan. Mereka hidup berdampingan dengan damai, saling mengisi dan belajar. Seiring berjalannya waktu, pemukiman itu berkembang menjadi sebuah desa atau komunitas yang makmur. Mereka berhasil memanfaatkan kekayaan alam Pulau Bawean dengan bijaksana. Kisah tentang asal-usul nama pulau dan kedatangan para leluhur mereka terus diceritakan turun-temurun, menjadi bagian penting dari identitas masyarakat Bawean. Pulau Bawean, yang namanya lahir dari seruan penuh harapan di tengah laut, terus berkembang. Pulau ini menjadi rumah bagi keturunan para pelaut dan rombongan putri bangsawan tersebut, serta mungkin pendatang lain di kemudian hari. Pulau ini juga kemudian dikenal dengan julukan Pulau Putri, karena dalam perkembangannya banyak kaum lelaki Bawean yang memiliki tradisi merantau ke negeri seberang, meninggalkan kaum wanita yang menjaga pulau dan keluarga, mencerminkan ketangguhan dan peran penting wanita yang mungkin diwarisi dari legenda sang putri. Warisan utama dari legenda ini adalah nama Bawean itu sendiri, sebuah pengingat abadi bahwa harapan selalu ada bahkan dalam situasi paling sulit sekalipun. Keindahan alam dan keunikan budaya Bawean saat ini menjadi bukti dari sejarah panjang pulau tersebut sebagai tempat perlindungan dan awal kehidupan baru bagi para pendatang dari berbagai latar belakang. Pelajaran moral. Legenda Pulau Bawean mengajarkan kita tentang pentingnya memiliki keteguhan hati dan tidak pernah kehilangan harapan, bahkan ketika menghadapi badai kehidupan yang paling dahsyat. Seruan Bawean adalah simbol bahwa setelah kegelapan pasti akan ada cahaya. Kisah ini juga menyoroti nilai kerjasama dan kemampuan beradaptasi dalam membangun kehidupan baru. Kedatangan berbagai kelompok yang kemudian hidup harmonis menunjukkan bahwa perbedaan latar belakang dapat menjadi kekuatan jika disatukan oleh tujuan bersama untuk bertahan hidup dan berkembang. Ini adalah cerita tentang optimisme, ketahanan, dan anugerah awal yang baru.